Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi seputar perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ini di mana kelompok kami yang terdiri dari pertama Ahmad Zaki Musamil, kedua saya sendiri Muhammad Fakiatnid, ketiga Nur Syamsi Ardi Faradillah, dan yang keempat itu Nurul Hasanah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Jadi pada mulanya Islam masuk ke Asia Tenggara itu melalui jalur perdagangan, yang dimana para pedagang dari negeri Timur Tengah seperti Arab, Pakistan, ataupun India itu datang ke Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Yang dimana Selat Malaka ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di dunia saat itu. Bukan hanya negara-negara dari Timur Tengah saja yang datang untuk berdagang di Selat Malaka, tetapi ada juga bangsa-bangsa Eropa yang ikut serta dalam penjelajahan mencari rempah-rempah seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adapun metode-metode dakwah yang diajarkan oleh para pedagang-pedagang Muslim di Asia Tenggara, yaitu mereka melakukan proses sosialisasi dengan memperkenalkan Islam secara damai kepada penduduk-penduduk asli di sana, sehingga Islam mampu diterima baik oleh para penduduk-penduduk yang uh, ikut berdagang dengan para pedagang-pedagang Arab tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Malaysia. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia, menurut Aziumardi Azra, menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Setidaknya ada 3 teori. Yang pertama itu teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Yang kedua itu Islam datang dari India, yakni dibawa oleh para Gujarat dan Malabar. Dan yang ketiga itu Islam datang dari Bengali atau sekarang Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Yang pertama itu, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau kaum elit kerajaan. Dan yang kedua itu, Islam diterima langsung oleh kaum elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Perkembangan Islam di Malaysia pada awal abad ke-20 atau bertepatan pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Segala urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia dibawa oleh koordinasi sultan ke sultan, dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama yang diketuai oleh hakim agama. Bersama dengan itu, ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya sebuah perguruan tinggi Islam dan dibentuknya fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini dikenal sebagai Universitas Kebangsaan Malaysia. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak-pihak penguasa. Sebab penguasa atau pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qurani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang yang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68. Hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab Syafi'i di Malaysia sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah, kajian Islam oleh kaum intelektual, dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran,
Selain itu, perkembangan Islam di Malaysia juga semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Adapun tokoh-tokoh Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Malaysia, di antaranya itu Syekh Tahir Jalaluddin, Siti Abdul Aziz, Sultan Iskandar Shah, Sultan Alauddin Shah pertama, Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah pertama. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Awal masuknya Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi di negara Brunei Darussalam. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar, ia masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang Hasan, sebagaimana yang telah tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Bengawan, yaitu ibu kota Brunei Darussalam. Ketika Malaka yang jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei Darussalam. Nah, sejak itu, masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima, yang dimana wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Dilanjutkan pada masa Sultan Hasan, yaitu Sultan ke-9, di mana masyarakat Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum kanun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Namun Brunei berhasil merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah, yaitu setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983. Gelar Muizzuddin Wadaulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja, yang dimana Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja sendiri adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Tokoh-tokoh Islam di Brunei Darussalam.
Tokoh-tokoh terkenal yang sangat berpengaruh terhadap Islam di Brunei Darussalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama Sultan Syarif Ali, yaitu Sultan ketiga. Yang kedua Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima. Yang ketiga Sultan Hasan, yaitu Sultan ke-9. Dan yang terakhir Sultan Hasanal Bolkiah, yaitu Sultan ke-29. Thailand. Thailand biasa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau Negeri Gajah Putih. Terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand sendiri merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, sehingga Thailand disebut sebagai negara yang merdeka. Awal masuknya Islam di Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Islam masuk ke Thailand diduga melalui pedagang dari Arab, Cina, dan India pada abad ke-10 Masehi. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam masuk melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Wilayah pertama di negeri Gajah Putih ini yang menerima Islam adalah Patani. Patani sendiri berasal dari kata Al-Fatani, yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thai. Mahanakhon sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Meski tidak diketahui secara pasti daerah mana yang lebih dulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara historis Islam telah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, yaitu di Malaka, Aceh Nusantara, serta Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam, yaitu Siam, Thailand. Pemerintah yang membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam membuat hal itu tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Selain itu juga, pemerintah Thailand membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Pemerintah Thailand juga membebaskan umat Islam untuk mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekadar bersifat nasional atau regional. Tokoh-tokoh Islam di Thailand. Tokoh-tokoh yang terkenal berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan Islam di Thailand antara lain sebagai berikut. Pertama,
Syekh Ali bin Fakih Al-Fatani. Yang kedua, Syekh Abdul Jalil Al-Fatani. Yang terakhir, Syekh Ahmad Al-Fatani. Kemudian selanjutnya itu Filipina. Secara geografis, Filipina memiliki dua kepulauan besar, yaitu di sebelah utara terdapat Kepulauan Luzon beserta gugusannya, dan di sebelah selatan terdapat Kepulauan Mindanao hingga Sulu. Juga terdapat gugusan yang dihuni oleh beberapa bangsa Moro. Di tahun 1380, Islam masuk ke wilayah bagian selatan, khususnya pada Kepulauan Mindanao dan Sulu. Dalam sejarah, tercatat orang yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut adalah Karimul Makdum. Dia merupakan seorang tabib dan ulama dari Arab. Selain Karimul Makdum, ada juga Raja Baguinda atau Raja Bagindo. Raja Baguinda sendiri merupakan seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau, Sumatera Barat. Ia datang ke Kepulauan Sulu setelah 10 tahun berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Dari sanalah awal peradaban Islam dirintis. Selain Raja Baguinda, ada juga tokoh dari Sumatera Barat yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Filipina. Salah ia adalah Raja Sulaiman yang pernah berkuasa di kawasan Tondo dan Manila sekitar tahun 1570 hingga 1574. Bersama Raja Matanda, Raja Sulaiman mendirikan suku Tagalog di wilayah selatan Sungai Pesik di Manila, sedangkan Raja Lakandula memerintah di wilayah utara Sungai Pesik di Manila. Jauh sebelum Spanyol datang, Kerajaan Manila telah berkembang dengan pesat dan menjalin kerjasama dalam perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di pulau seberang. Selama masa pemerintahannya, Raja Sulaiman berhasil mengenalkan Islam pada suku Tagalog. Bahkan disebut bahwa nama Filipina berasal dari kata serapan yaitu Fi Amanillah yang artinya lindungan Allah. Namun sejak kejatuhan kerajaan Manila, banyak Muslim dari suku Tagalog yang dikristenkan oleh bangsa Spanyol yang menjajah pada waktu itu. Perkembangan Islam di Filipina kembali bangkit di tahun 1946, yaitu setelah bangsa Filipina memperoleh kemerdekaan dari penjajahan bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan Muslim Filipina dan negara Timur Tengah yang semakin kuat, seperti pengiriman para pelajar ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara besar di Timur Tengah seperti Arab, Saudi Arabia, Turki, Iran, Suriah, dan Mesir. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin terbukanya akses langsung terhadap orang-orang Islam di wilayah Timur Tengah. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Filipina diantaranya itu Karimul Makdum, Raja Baguinda, Raja Sulaiman, dan Raja Lakandula. Selanjutnya kita beralih ke negara Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara komunis yang berasal dari Asia Tenggara dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia dengan jumlah populasi sekitar 84 juta jiwa. Pada sensus yang dilakukan di sana, secara umum total populasi Muslim yang berada di Vietnam sekitar 71.000 jiwa, di mana jumlah ini terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Kemudian dalam informasinya, Islam masuk ke Vietnam pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan juga pedagang Arab. Dalam sejarahnya, sebelum penaklukan Champa oleh Tang Ting, agama dominan di Champa adalah Shaivisme dan budaya Champa yang sangat dipengaruhi oleh India itu sendiri. Islam mulai memasuki Champa pada abad ke-10 dan kerajaan atau bangsawan dari Champa juga memeluk Islam pada abad ke-17 Masehi. Perkembangan Islam di Vietnam ini sangat pesat, di mana kita dapat melihat dari hasil sensus yang dilakukan di sana. Kemudian banyaknya ditemukan rumah makan yang menawarkan makanan yang halal dan juga masjid-masjid serta madrasah yang mengajarkan ajaran Islam itu sendiri. Kenaikan jumlah hasil data sensus yang terus-menerus terjadi ini mengakibatkan umat Islam di Vietnam
terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama Muslim Tichham yang merupakan kelompok mayoritas. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok-kelompok yang berasal dari Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang berasal dari Vietnam itu sendiri. Walau berada di bawah kekuasaan pemerintahan komunis yang mengontrol dengan ketat, namun Muslim Cham atau Muslim yang berada di Vietnam ini dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas dan nyaman. Kemudian tokoh yang Islam yang ada di Vietnam antara lain yaitu Sultan Zainal Abidin, Ibrahim Asmoro, dan juga Sultan Maulana Syarif Abu Abdullah. Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km bujur sangkar. Penduduknya mayoritas pendatang, terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15 menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura. Mereka membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Komunitas ini juga memiliki sistem pendidikan agama yang berjalan secara tradisional, seperti belajar dari rumah ke rumah dan dilanjutkan dari masjid ke masjid. Pada tahun 1800 Masehi, pusat pendidikan tradisional berada di Kampung Glam dan kawasan Rochor. Peranan guru-guru dan imam menjadi sangat penting dalam mengembangkan penghayatan terhadap Islam bagi Muslim di Singapura. Mazhab yang dianut oleh Muslim di Singapura adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi asy-syariah. Singapura pada awalnya berada di bawah kekuasaan Sultan Johor yang menetap di Kepulauan Riau Lingga. Keadaan Singapura yang awalnya merupakan daerah kekuasaan Sultan Johor yang didiami oleh etnis Melayu juga telah memberikan jalan bagi masuknya Islam ke Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang disesuaikan dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun begitu, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau AMLA. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore sebagai suatu hukum. MUIS diharapkan dapat menjadi penasihat dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Selain itu, MUIS juga mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikasi halal untuk makanan yang menurut ketentuan Islam baik untuk dikonsumsi, melakukan perhitungan waktu sholat di Singapura, dan menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam. Kemudian, yang terakhir yakni tokoh-tokoh terkenal yang berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan Islam di Singapura. Yang pertama, Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Yang kedua, Syekh Hatib Al-Minangkabau. Yang ketiga, Syekh Ahmad Aminuddin. Dan yang keempat, Syekh Habib Al-Habsyi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang negara Myanmar. Myanmar dahulu dikenal dengan nama Burma.
di mana luas dari wilayah Myanmar itu sendiri sekitar 678.000 km persegi. Myanmar merupakan negara di mana Islam merupakan kelompok minoritas yang berada di tengah-tengah agama Buddha yang ada di sana. Penduduk Myanmar yang beragama Islam tercatat sekitar 7% dari total penduduk dari Myanmar itu sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan akibat rezim komunis yang berkuasa. Selain itu, juga karena perlawanan dari umat Buddha terhadap umat Islam. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah dan juga melalui perdagangan. Kala itu, wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan, di mana mayoritas penduduk Muslim ini bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Kemudian dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania atau Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Pada tahun 688 Hijriah, Muslim Tartar, bangsa Mongol, menginvasi Burmania melalui Cina dan berhasil melengsarkan rajaannya serta memberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Sebagian masyarakat masuk Islam dan sebagian lainnya masuk ke Buddha. Islam Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi solidaritas Rohingya dengan Presiden Muhammad Yunus. Organisasi solidaritas Rohingya pernah meminta kepada Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghormati hak-hak minoritas Muslim sebagaimana dilakukan OKI terhadap pemerintah Bulgaria. Sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok yang berintegrasi dengan Partai Sosialis yang berkuasa. Kemudian kelompok kedua yaitu Muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Kemudian membentuk Front Nasional Pembebasan Rohingya. Front inilah yang bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Nasional Karen, di mana Karen adalah suatu provinsi di bagian selatan Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Masyarakat Karen sendiri berusaha untuk memisahkan dirinya dari Myanmar dengan dua alasan. Yang pertama, karena Karen mempunyai etnis tersendiri yang berbeda dengan umumnya yang dimiliki oleh Myanmar, dan juga karena Myanmar telah melakukan diskriminasi terhadap suku Karen. Kemudian, Islam yang ada di Myanmar ini diperkirakan masuk pada tahun 1055 yang datang melalui delta sungai Ayeyarwady, Burma. Kemudian perkembangan Islam yang ada di Myanmar yaitu dimulai saat populasi Islam di Myanmar ini sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya. Kemudian sebagian besar Muslim di Myanmar ini bekerja sebagai penjelajah, pelaut, saudagar, dan tentara. Munculnya kelompok-kelompok Muslim di Myanmar menjadi salah satu ciri mulainya muncul penduduk Myanmar yang beragama Islam, serta sikap Muslim Rohingya terhadap sosialis Myanmar. Dan tokoh-tokoh Islam yang ada di Myanmar seperti Syekh Muhammad Sulaiman Al-Faqih, kemudian Al-Maqdisi, dan juga Al-Khardabah. Kemudian untuk kedepannya kita selaku umat Islam untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya di Myanmar yang terkena diskriminasi oleh pemerintahan Myanmar itu sendiri. Semoga apa yang dilakukan bernilai ibadah dan diperkuat selalu untuk menjalankan ibadahnya. Mungkin sekian, terima kasih. Salam kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan sejarah masuknya Islam di beberapa negara di Asia Tenggara. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.